Oke, baik. Terima kasih moderator Sadip. Mungkin saya sapa dulu. Ada Abdul tadi, kemudian ada Bos Benhard, dan juga mungkin salah satu talent terbaik kita ya ada Mas Aji ya dari Abu Dhabi ya dia. Jadi kalau tadi sudah ditampilkan semua, saya kira luar biasa memang perkembangan AI ya. Jadi semua memang mengarah bahwa kebutuhan AI untuk masa depan ini memang makin besar ya gitu. Jadi kalau di kesempatan ini saya akan coba ngambil mungkin dari sisi yang lebih sempit ya. Jadi peran sektor swasta dalam implementasi AI untuk manajemen aset infrastruktur. Jadi karena fokus di infrastruktur, mungkin lebih spesifik saya akan bicara tentang jalan. Jadi kalau jalan di Indonesia ini kita punya hampir 550.000 kilometer in total. Kemudian yang menarik ini memang jalan di Indonesia terbagi dalam tiga kategori ya. Ada jalan nasional memang yang dikelola oleh PUPR 47.000. Nah, ini cenderung memang relatif jalannya mantap dan stabil ya. Jadi kemantapannya persentasenya 92%. Kemudian ada jalan provinsi yang mungkin jumlahnya hampir sama, 47 ribuan kilo. Ini kemantapannya lebih bawah lagi, 71%. Dan yang paling banyak sebenarnya adalah jalan-jalan di kota dan kabupaten. Ini ada jumlahnya 433 ribu. Nanti tingkat kemantapannya hanya 63%. Dan tadi juga seperti dipaparkan ini, kita untuk biaya perawatan jalan di Indonesia ini dibandingkan di tingkat internasional masih tinggi nih. Jadi kalau datanya dari kemarin Direktorat Bina Marga, terlihat memang kalau internasional itu mungkin di 100 ribuan per kilo, kita masih 100, mungkin di atas 160. Tadi bahkan saya kira salah satu pemateri juga menyampaikan ada yang sampai hampir 3-4 kali ya. Itu untuk kondisi yang ada. Terus kalau kita lihat tadi dengan kondisi jalan yang kita miliki ini memang eh, ada kemungkinan-kemungkinan ya, banyak timbul kecelakaan, durasi yang lebih panjang, dan juga tidak nyamanan dalam perjalanan ya. Karena kalau jalan kita banyak yang lubang, ini tentunya akan jadi mengganggu kenyamanan. Nah, isunya di mana? Nah, tadi mungkin dari Bos Benhard gitu ya juga budget constraint untuk perbaikan jalan itu juga menjadi satu isu penting. Kemudian juga biaya operasi untuk menginspeksi. Jadi kalau kita punya keterbatasan biaya tentunya kita harus melakukan prioritas. Nah, untuk melakukan prioritas, kita perlu melakukan inspeksi. Nah, inspeksi sendiri juga memerlukan waktu, memerlukan biaya. Apalagi kalau kita punya total jalan hampir 550 ribu kilometer ya, yang harus di-manage oleh pemerintah. Ya. Dalam hal ini ada pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Dan kalau kita lihat, memang dari sebaran di peta ini, boleh kita lihat bahwa untuk jalan nasional ini tingkat kerusakan yang tertinggi masih ada di Papua dan mungkin Kalimantan Tengah, Papua Barat ya, mungkin tiga teratas ya. Artinya di provinsi-provinsi yang jauh dari pusat ini, yang tentunya kalau kita mau melakukan inspeksi dan survei, juga kosnya akan jadi sangat mahal. Jadi kebutuhan untuk kita menemukan cara melakukan survei atau inspeksi yang lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien, saya kira menjadi suatu keharusan gitu. Dan kalau kita kemudian mulai karena kita diskusi tentang AI, artinya di dunia ini masing-masing negara berupaya untuk kemudian menggunakan teknologi dalam memperbaiki atau melakukan bisnis proses lebih efektif efisien. Dan kita lihat sebarannya di dunia, hampir semua negara-negara besar sudah menyiapkan program AI-nya. Untuk Indonesia sendiri, kalau boleh kita lihat, pemerintah melalui BPPT ini, kalau saya coba tarik, juga menyiapkan program artificial intelligence-nya ya. Jadi visi Indonesia 2045. Jadi kalau saya lihat 5 bidang prioritasnya, ada satu di paling kanan mobilitas dan kota cerdas. Ini juga menjadi fokus di program AI di Indonesia. Jadi artinya memang pemerintah sudah masuk ke sana juga. Terus kita lihat juga suatu data yang saya coba ambil tentang hubungan antara publikasi AI ya dengan GDP per kapita. Ini korelasinya sangat positif ya. Jadi makin banyak publikasinya, itu GDP-nya sebenarnya makin tinggi. Jadi saya yakin perkembangan teknologi khususnya AI yang akan makin dominan ini akan menjadi satu booster untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dan juga peningkatan produktivitas agar kita bisa berkompetisi di market global yang lebih luas. Terus kalau bicara tentang infrastruktur, jadi digitalisasi dan AI, ini tentunya dengan perkembangan teknologi yang sangat dinamis, membuat digitalisasi dan AI ini dapat membantu mengubah bisnis proses yang ada saat ini. Gitu.
Jadi poinnya kita dilihat bahwa infrastruktur digital akan menjadi sarana penghubung antar pihak dengan skill dan spesialisasi yang berbeda. Tadi juga dengan NLP dan lain-lain, bahasa-bahasa yang berbeda pun bisa disatukan gitu. Karena biasanya untuk digital dan AI ini ahlinya para engineer dari informatik dan elektro, tapi kita di teknologi atau di bidang teknik sipil, khususnya infrastruktur aset manajemen, ini juga akan sangat diuntungkan apabila kita dapat menggunakan teknologi ini, khususnya untuk deteksi kerusakan jalan. Nah, dalam case ini terbuka peluang masyarakat untuk berkontribusi ya dalam perancangan AI dalam tahapan yang berbeda-beda. Nah, tadi juga saya kira disinggung sama Mas Haji ya, jadi ahli AI dari Abu Dhabi, MBZ, bahwa kondisi AI ini masih Western centric ya. Jadi semua datanya, kalau kita mau ngambil data yang ada di luar US, tentunya berbeda dengan data yang ada di Indonesia. Jadi model jalannya dan lain-lain. Tentunya dengan keragaman kondisi jalan di Indonesia, kebutuhan dataset dari berbagai daerah, kalau bisa kita kumpulkan, akan sangat membantu mengoptimalkan kinerja AI dalam mengidentifikasi kerusakan jalan di Indonesia. Nah, tapi untuk mengumpulkan dataset ini tentunya kita butuh effort luar biasa ya. Jadi mungkin kalau saya lihat kolaborasi antara pihak ini menjadi penting dalam membangun database yang handal, yang akan mendorong nantinya lahirnya produk-produk anak bangsa ya. Dalam hal ini aplikasi-aplikasi yang tidak hanya bisa digunakan di Indonesia, tapi juga untuk level yang lebih besar global di dunia ya. Gitu. Nah, selanjutnya saya mungkin diskusi sedikit mengenai etika dalam pengembangan AI sendiri, karena ini mungkin juga ada hal penting. Ada beberapa poin yang perlu kita sikapi gitu, karena perkembangan kecerdasan artifisial ini sangat cepat, tentunya perlu diimbangi dengan kebijakan ya, yang cukup dari pemerintah, regulator khususnya, untuk meminimalkan masalah dan risiko yang lebih besar ya. Artinya kalau penggunaannya tidak tepat guna, tentunya ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat. Jadi di bawah ini adalah beberapa poin pertimbangannya. Nah, mungkin saya hanya jelaskan beberapa saja, mungkin terkait ethical governance dan stewardship. Jadi mekanisme tata kelola AI itu harus inklusif ya, kemudian transparan, multidisiplin. Nah, dengan kata lain, komunitas yang terkena dampak AI juga harus terlibat ya, secara aktif dalam tata kelolanya. Kemudian data policy terhadap pengumpulan data, proses data collection, labeling, serta trainingnya ini perlu standar dan kebijakan untuk memastikan bahwa data set yang akan digunakan handal. Karena AI ini bergantung kepada data dan informasi yang dia baca. Tadi Mas Haji sebagai narasumber sudah menyatakan untuk mendevelop ChatGPT dan lain-lain ribuan data dimasukkan. Ini sama juga ya. Jadi kalau kita mau mentrain aplikasi AI terkait dengan kerusakan jalan, tentunya banyak image yang harus kita masukkan sehingga program AI-nya bisa belajar. Nah, yang tidak kalah penting mungkin di sisi edukasi dan riset ya. Literasi AI yang memadai perlu disosialisasikan lebih luas sehingga kapabilitas AI-nya dapat digunakan untuk peningkatan efisiensi di berbagai proses bisnis untuk penerapan kinerja yang optimal. Jadi kira narasumber yang pertama juga menyatakan smart city gitu, smart system banyak sekali potensi AI ya di berbagai pihak ya. Dan kompetensi pendidik perlu ditingkatkan juga sehingga dapat mendukung sektor-sektor industri yang membutuhkan. Terakhir mungkin economic and labor-nya penerapan AI pada skala industri akan berdampak pada pekerja di kemudian hari. Sehingga penting ya untuk memastikan standar skill set AI itu dapat dijadikan keterampilan untuk semua tingkat pendidikan. Yang tadi saya kira juga sempat dikutip oleh Pak Gembong pada saat sambutan pembuka. Terus kalau kita coba lihat berikutnya adalah bagaimana PUPR menyiapkan roadmap-nya. Ini saya kira di 2024 ini sudah mulai menyiapkan regulasi AI ya untuk pemahaman data, dan di 2025 diharapkan sudah ada implementasi. Jadi sayembara root damage detection di tahun 2023 kemarin itu bisa dijadikan dasar penerbitan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan RDDI untuk survei kondisi jalan. Ini targetnya dari PUPR saya kira sudah sangat baik ya, sehingga kalau kita bisa melakukan ini implementasi kiranya akan makin mendorong percepatan di Indonesia. Selanjutnya terkait peran swasta ya. Jadi swasta tentunya dapat berperan sebagai katalisator ya untuk percepatan inovasi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi aspek-aspeknya bisa investasi swasta di R&D-nya, kemudian kemitraan dengan akademisi, pengembangan ekosistem, pengembangan produk dan layanan, dan inovasi teknologi, dan terakhir tentunya adopsi menyeluruh gitu. Nah, terkait dengan adopsi dan kolaborasi, saya juga contohkan
untuk pengembangan implementasi AI ini kolaborasi ini dibutuhkan ya. Jadi di beberapa negara di dunia, di India, Afrika, kemudian kita lihat ini banyak digunakan open data platform ya. Jadi kolaborasi berbagai pihak sehingga proses implementasi AI mulai data proses data collection, data labeling dan lain-lain bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi root damage detection juga di komunitas internasional yang diinisiasi oleh Jepang itu mereka mengumpulkan gambar-gambar yang bisa dipakai oleh para pihak atau teknologi provider ya di seluruh dunia. Tapi tentunya tadi data jalan di Indonesia tentunya tidak sama dengan data jalan di Jepang dan di Amerika, sehingga kita harus melakukan upaya kita sendiri. Mungkin terakhir juga kalau di international project, boleh saya sampaikan di yang paling bawah ini juga, Faisala. Jadi untuk di UK pun atau di Inggris, implementasi dengan penggunaan teknologi AI untuk monitor kerusakan jalan baru mulai dilakukan di Desember 2023 lalu ya. Artinya proses ini di luar sana pun masih dalam tahap awal, sehingga saya kira Indonesia tidak tertinggal. Nah, kalau mungkin bicara mulai dari private sector, apa yang sudah PT Endurance Challenge Indonesia lakukan, nah, kami berupaya mengembangkan aplikasi Mata Garuda ya, jadi yang fokus untuk melakukan deteksi kerusakan jalan, dan kami juga punya visi untuk menjadi salah satu pemimpin ya di kaca global nantinya dengan kualitas yang baik gitu kan sustain dan intinya menjadi lebih efisien dalam pengelolaan infrastruktur aset manajemen. Kemudian juga melakukan revolusi di proses maintenance-nya melalui Mata Garuda sehingga memastikan early detection. Tadi kami juga berterima kasih ini dari Pak Benhart tadi ya sudah mulai juga melakukan uji coba ya untuk melakukan trial penggunaan Mata Garuda gitu. Terus kami juga kemarin alhamdulillah berpartisipasi pada lomba yang diselenggarakan oleh PUPR Road Damage Detection Competition di tahun 2023. Alhamdulillah kami menjadi dua teratas ya untuk aplikasi yang di lomba yang diselenggarakan oleh PUPR. Terus kemudian bagaimana kami mentrain aplikasi Mata Garuda. Jadi kami mentrainnya dengan menggunakan data yang tersedia di open source dari data 4 negara. Kemudian kami juga lakukan dari 3 reliable test set location yang kami pilih di Jakarta. Kami juga gunakan data-data yang di-provide dari Kementerian PUPR untuk 7 provinsi. Kemudian Mata Garuda ini kami train dengan menggunakan YOLO ya, versi 8. Saya kira salah satu yang terupdate untuk object detection algorithm. Jadi kami menggunakan lebih dari 20.000 image yang sudah di-label untuk memastikan pengembangan Mata Garuda ini ke depan. Terus kemudian kami juga melakukan trial video deteksi ya. Jadi dengan kerjasama yang erat dan support dari Kementerian PUPR, data-data video yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, kami lakukan analisa, sehingga hampir di seluruh Indonesia kami sudah melakukan analisa kondisi jalan yang ada. Jadi video-video yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini kami melakukan analisanya sekaligus menguji coba Mata Garuda. Untuk para peserta webinar yang saya hormati juga, jika ingin melihat bentuk modelnya, bisa mengakses melalui YouTube ya. Jadi kami upload di YouTube @eci123 atau juga bisa di-scan barcode di atas. Jadi bisa terlihat nanti data-datanya. Kemudian ini kami coba tampilkan salah satu sebentar. Salah satu video di kota Merauke ya, jadi ruas jalan Lingkar Jaya. Jadi video ini di-provide oleh Kementerian PUPR, jadi data yang dimiliki, dan kami gunakan aplikasi Mata Garuda untuk melakukan deteksinya. Jadi terlihat ini mungkin berkesesuaian ya dengan laporan yang diterbitkan bahwa kondisi jalan nasional dengan kerusakan terparah ada di Papua. Jadi salah satu video yang kami terima, kami buka dan kami lakukan analisa. Memang kerusakannya cukup signifikan ya, jadi visual saja kelihatan, tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian aplikasi Mata Garuda bisa cukup cepat ya mengidentifikasi semua kerusakannya, kemudian juga melakukan labeling ya, jadi secara otomatis. Ini kira-kira. Terus, nah inisiasi berikutnya yang kami coba lakukan, jadi bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB, ALSI, dan Himpunan Mahasiswa ITB.
ini kami melakukan inisiasi kegiatan data collection dan data labeling ya. Jadi seperti kita disampaikan bahwa untuk membuat aplikasi atau sistem AI yang akurat gitu, diperlukan data dan datanya harus diambil dari kondisi jalan yang kita miliki sendiri di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menggunakan data yang ada misalnya dari Jepang atau dari luar, tapi harus dilakukan oleh menggunakan jalan yang ada. Nah, kami menginisiasi kegiatan data collection dan data labeling. Jadi ini sudah berjalan, jadi sedang proses. Alhamdulillah volunteer yang terlibat dalam proses ini ada lebih daripada 100 kampus ya di seluruh Indonesia. Jadi melibatkan 200 partisipan dari 25 provinsi. Jadi prosesnya kami bagi dalam 2 tahapan, jadi data collection challenge, jadi tantangan untuk mengumpulkan data-data jalan yang rusak. Jadi calon peserta mengisi Google Form, kemudian mengambil video kerusakan jalan di area tempat tinggalnya, kemudian nanti peserta mengupload videonya ke Google Form. Jadi sebanyak mungkin image yang dikumpulkan dari berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian challenge yang berikutnya adalah data labeling. Jadi bagaimana melabel datanya. Jadi memastikan bahwa setiap kerusakan data jalan itu dilabel dengan benar. Jadi setiap peserta menerima paket labeling dari panitia, kemudian nanti peserta akan melakukan labeling sesuai dengan panduan yang sudah kami siapkan. Kemudian hasil labeling yang sudah dilakukan akan dilakukan verifikasi lagi oleh peserta yang lain. Jadi ini kayak semacam double check ya. Jadi proses yang kami create untuk memastikan bahwa data set yang akan kita kumpulkan nantinya ini memang sudah ada proses quality-nya ya. Memastikan bahwa image yang dilabel sesuai, bentuk kerusakannya juga sesuai gitu kan, dan sudah at least 2 kali cek. Nah, tentunya nanti bisa melibatkan teman-teman yang lain atau expert sehingga semua data data collection dan kemudian data set yang dimiliki ini bisa digunakan untuk kepentingan publik, tetapi datanya adalah data yang andal gitu. Ini kira-kira dari kami. Kemudian terakhir mungkin kesimpulan, saya kira sektor swasta gitu kan dapat berperan aktif dalam membantu percepatan proses implementasi AI melalui pembuatan aplikasi pengolahan sistem yang lebih efektif dan lebih efisien. Artinya sistemnya ini bisa sistem apa saja ya. Kalau untuk smart system, smart city dan lain-lain tentunya AI banyak dibutuhkan, mulai dari mungkin deteksi air dan lain-lain. Tapi survei kerusakan kondisi jalan dengan aplikasi Mata Garuda bisa menjadi salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, tantangan terkait pengumpulan dataset untuk training AI dapat diatasi dengan kolaborasi bersama antar pihak swasta, pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Kemudian kita tadi lihat juga ya, kolaborasi di luar itu dilakukan dan terbukti dapat mempercepat aplikasi implementasi teknologi seperti yang dilakukan Jepang, UK, dan negara lainnya. Dan yang terakhir, saya kira Indonesia dapat mempercepat implementasi teknologi berbasis AI dalam mengelola infrastruktur, khususnya untuk kebutuhan survei kondisi jalan dengan pola kolaborasi antar pihak, sehingga berbagai komponen masyarakat yang tertarik dapat dilibatkan untuk berkontribusi. Jadi ini beberapa yang sudah kami lakukan langsung dan sedang proses, dan kami berharap proses ini akan makin banyak menggerakkan semua komponen masyarakat, sehingga implementasi AI di Indonesia khususnya untuk deteksi jalan ini bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator.